Darul Quran wal Irsyad, sebuah pesantren yang berdiri megah di tengah-tengah masyarakat Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pesantren yang didirikan oleh para tokoh pada tanggal 27 Agustus 1999 tersebut menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keagamaan bagi masyarakat di wilayah Gunung Kidul. Di antara pendirinya ialah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Bantul, Yogyakarta. Adapun pengasuhnya ialah Kiai Haji A. Haris Marzuki, alumni Pondok Pesantren Darut Tauhid Mekah, asuhan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pesantren inilah yang menjadi lokasi penyelenggaraan pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama atau PMKNU yang diselenggarakan oleh PWNU Yogyakarta selama 5 hari. Pesantren tahfidz tersebut merupakan ikon Nahdlatul Ulama di Gunung Kidul, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PWNU Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Zuhdi Muhdor. Menanggapi hal itu, Kiai Haji A. Haris Marzuki mengaku predikat tersebut disematkan mengingat Darul Quran wal Irsyad merupakan pesantren yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan semata, melainkan berbagai fasilitas tersedia di pesantren itu. Di samping pesantren dengan kajiannya Al-Quran dan Kitab juga ada mulai RA, MI, MTS, MA, SMK, Wusto, Ulia, semuanya ada. Kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi yang diwadahi dengan BUMP, Badan Usaha Milik Pesantren. Di situ ada greenhouse, di situ ada air minum, di situ ada minimarket dan seterusnya, yang relatif hari ini cukup komplit. Terdapat hal menarik dari pesantren ini, di mana para santri diajarkan dengan tradisi dan kesenian tradisional seperti gamelan. Kiai Haris menjelaskan, hal itu dilakukan semata-mata untuk bertabaruk kepada Wali Songo dan melestarikan apa yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Gamelan itu kan bagian dari alat dakwahnya para wali. Sehingga selama ini kaum santri di akhir-akhir perjalanan kan nggak begitu akrab dengan apa yang sebenarnya jadi peninggalan para wali. Dari situlah kami berpikir kenapa tidak kita ambil kembali apa yang diwariskan oleh para wali yang ternyata memang terbukti efektif dalam perjalanan dakwah mereka. Jadi tabarukanlah dengan para wali. Niatnya ada gamelan itu tabarukan dengan para wali dulu yang berjalan seiring dengan budaya yang ada di lingkungannya. Saat dimintai pendapat tentang sistem kaderisasi yang digagas PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PBNU. Menurutnya, dengan program kaderisasi yang tengah berjalan, NU akan memiliki keseimbangan antara spirit moral dan spiritual dengan sistem penataan organisasi yang terukur. Sangat mengapresiasi ya, karena selama ini di NU itu kan lillahi ta'alanya sangat kental. Lillahi ta'ala ukuran yang dulu itu bahkan sebagian orang memaknai lillahi ta'ala itu sak tekane gitu. Nah dengan ini kayaknya nanti ke depannya akan berimbang antara usaha dan tawakal itu akan berimbang. Karena ini kami menyaksikan PMKNU itu dinamikanya cukup bagus dan terukur. Sementara pada sisi yang lain yang selama ini kita biasa hidup itu kan lillahi ta'ala dan banyak memaknai lillahi ta'ala itu sak tekane. Nah, mungkin dua ini kalau bisa dipadukan, yang satu ini sangat-sangat terukur, yang ini sangat-sangat ikhlas, dikumpulkan ikhlas dan terukur. Nah, ini harapannya nanti menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Di akhir perbincangan, Kiai Haris juga tak lupa menyampaikan harapannya untuk NU yang sudah menginjak abad keduanya. Ia berharap NU semakin mempertegas posisinya sebagai organisasi keagamaan dengan ciri khasnya yang moderat, mengingat keberadaan NU sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Mempertegas posisinya sebagai organisasi yang moderat tanpa harus dalam membuktikan moderatnya itu tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kadang-kadang kan orang itu untuk meyakinkan orang harus kehilangan jati diri. Kita berharap tidak demikian.
Dan ini kadang-kadang posisi ini kurang populer kan, kurang populer. Tetapi bagaimanapun posisi NU di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Dari sisi nilai tetap, tapi dari sisi casingnya yang bagaimana ini menarik umat ke depan. Tapi jangan sampai kehilangan jati diri itu. Jadi apa yang sudah diyakini selama ini bagaimana kemudian ditawarkan kepada masyarakat yang sekarang ini dengan memperhatikan, mempertimbangkan pikiran-pikiran mereka yang jangan sampai kita kemudian isu-isu yang selama ini diperjuangkan NU itu menjadi tidak laku di kalangan orang-orang sekarang karena casingnya yang masih casing zaman dahulu.